Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memberikan sedikit pemaparan mengenai kerukunan beragama di Indonesia. Kami mengangkat topik mengenai aksi pengeboman gereja di Makassar yang terjadi pada tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yon Marcella Malau dengan NIM 2207 10 10 1281. Perkenalkan, nama saya Miliana Sasha Sinaga dengan NIM 2207 10 10 1188. Perkenalkan, nama saya Teresya Novrintan Siombing dengan NIM 2207 10 10 1230. Perkenalkan, nama saya Ralita Simamora dengan NIM 2208 10 30 11 47. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani Gultom dengan NIM 2207 10 10 10 55. Aksi terorisme yang terjadi di Makassar yaitu ledakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar yang terjadi pada pukul 10.08 WITA pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Ledakan ini terjadi setelah ibadah misa kedua dilaksanakan. Terduga 2 orang pelaku pengeboman mendekat ke arah pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor berboncengan. Petugas keamanan gereja merasa curiga dan berhasil mencegahnya masuk dan menahan mereka di pintu gerbang, serta disitulah ledakan tersebut terjadi. Akibat aksi tersebut, 20 orang terluka dan 14 orang meninggal dunia termasuk 2 pelaku yang melakukan aksi tersebut. Mereka tewas karena telah meledakkan bom yang mereka bawa di depan gereja. Aksi pengeboman ini menuai kecaman dari berbagai pihak termasuk Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak akan ditoleransi. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyebab dan alasan terjadinya aksi pengeboman tersebut. Berdasarkan penyelidikan, pelaku dari aksi pengeboman tersebut adalah kedua suami istri yang merupakan anggota kelompok dari JAD atau Jamaah Ansharud Daulah. Kelompok tersebut adalah kelompok teroris di Indonesia yang sudah berafiliasi dengan ISIS. Alasan mereka melakukan tindakan tersebut adalah yang pertama, mereka ingin membalaskan dendam atas penangkapan puluhan anggota kelompoknya dan tewasnya 2 anggota kelompoknya oleh Densus 88 pada Januari 2021. Yang kedua, yaitu mereka ingin melakukan tindakan amaliyah atau aksi menjelang bulan suci Ramadan. Mereka melakukan aksi pengeboman tersebut di gereja karena kelompok mereka adalah kristofobia atau kelompok yang tidak menyukai kaum non-muslim. Selanjutnya adalah dampak. Beberapa dampak yang dirasakan oleh masyarakat akibat adanya aksi pengeboman gereja katedral yaitu yang pertama, kerugian manusia. Akibat adanya serangan, banyak korban jiwa, luka-luka parah, serta adanya rasa kehilangan bagi orang-orang yang terdekat. Yang kedua, kerusakan fisik. Banyak bagian-bagian gereja mengalami kerusakan sehingga menyebabkan kehancuran bagi simbol agama dan warisan budaya bagi orang-orang setempat. Yang ketiga yaitu rasa takut dan trauma. Para korban yang selamat akan mengalami gangguan seperti sulit tidur, cemas, atau bahkan stres pasca trauma. Yang keempat yaitu dampak sosial dan agama. Akibat adanya serangan tersebut, masyarakat akan mudah terpecah belah dan sulit untuk membangun kembali rasa persatuan antar umat beragama. Yang kelima yaitu dampak ekonomi. Banyaknya kerusakan serta pemulihan bagi gereja akan membutuhkan waktu yang lama dan materi yang cukup banyak sehingga mempengaruhi ekonomi negara. Bagaimana sih cara kita menanggulangi serta mencegah aksi terorisme ini? Untuk melakukan hal tersebut, kita memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk aksi pencegahan, hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu meningkatkan keamanan di sekitar gereja, seperti melakukan pemasangan kamera pengawas, meningkatkan keamanan pada saat hari raya besar, dan apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan pemeriksaan barang bawaan sesaat sebelum memasuki area gereja. Yang kedua yaitu melakukan penyuluhan ataupun pelatihan keamanan terhadap anggota gereja untuk menghadapi situasi darurat. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat sekitar untuk melakukan tindakan pengawasan keamanan gereja. Yang keempat yaitu meningkatkan regulasi ataupun aturan mengenai aksi terorisme. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik maupun kerjasama antar gereja dan juga umat beragama lain untuk menciptakan keadaan yang aman. Sedangkan untuk tindakan penanggulangannya sendiri kami membagi menjadi 3 poin. Hal ini memiliki sedikit kesamaan dengan tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kualitas SDM di Indonesia masih sangat rendah sehingga masih banyak terjadi tindakan kejahatan. Yang kedua yaitu meningkatkan regulasi maupun aturan mengenai tindakan terorisme. Aturan mengenai tindakan terorisme sudah diatur dalam undang-undang di Indonesia, namun untuk pengimplementasiannya tersendiri masih sangat rendah. Yang ketiga yaitu meningkatkan keamanan di sekitar gereja seperti yang sudah dijelaskan pada tindakan pencegahan. Kesimpulan dari materi yang sudah kami jelaskan yaitu bahwa kerukunan di negara Indonesia belum sepenuhnya dianggap ideal, dikarenakan masih banyak masyarakat
yang bersikap intoleran. Menurut kelompok kami, cara untuk mewujudkan kerukunan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena masih banyak manusia memiliki pemikiran yang kurang maju dan juga pendidikan yang belum memadai. Namun, di samping itu, tak semua masyarakat di Indonesia bersikap intoleran. Banyak juga masyarakat dengan keyakinan berbeda turut menyampaikan rasa belasungkawa atas aksi pengeboman tersebut. Dan di dalam ajaran agama sendiri, kita tidak diajarkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Dan sebaiknya kita juga tidak menyalahkan aliran agama yang dianut oleh pelaku terorisme tersebut, karena bisa saja pelaku tersebut berasal dari golongan-golongan perpecahan agama tertentu. Dan sebagai umat Kristiani, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat 17. Dan juga kita diajarkan untuk saling mengasihi seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami memiliki kesalahan dalam pengucapan dan juga kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf. Terima kasih. Shalom.